contoh orang rajin puasa Senin Kamis atau puasa Daud, malamnya sudah diniatkan 3:30 bangun sahur, setelah itu pergi sholat subuh, selepas sholat subuh pulang ke rumah siap-siap berangkat ke kantor, sampai di kantor kerja sampai jam 12 siang, waktunya isoma, sholat, setelah sholat pada makan, teman-temannya makan, dia nggak kepengen makan Pak, karena sudah sahur tua. Tapi ketika teman-temannya makan Pak, dia pengen ditanya, Pak nggak makan, saya puasa. Masya Allah puasa. Di situ Pak. Tapi kalau nggak ada yang nanya Pak, sampai doa sama Allah, ya Allah kok nggak ada yang nanya saya itu sudah puasa ya Allah, ini sudah riya Pak. Makanya kan Nabi menyampaikan kalau ada orang yang memuji di depanmu, apa Pak? Sahur dia pakai pasir, tapi jangan diaplikasikan beneran Pak, geger. Maksudnya Pak, jangan dianggap, karena itu bisa merubah niat. Dan niat itu dijaga sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Ada orang tahapan pertama bisa, tahapan kedua bisa, tahapan ketiga nggak bisa. Sudah 50 tahun dia wakaf untuk bangun masjid, ada keributan sama jamaah, diungkit. Sampai nggak tahu siapa yang infak itu. Kalau nggak saya infak, nggak mungkin berdiri masjid. Udah. Aduh Pak, ngeri. Atau ketika beramal, sholat 2 rakaat, rakaat pertama ikhlas karena Allah, tiba-tiba calon mertua muncul, udah itu Pak. Yang tadinya sholat bisa ikhlas karena Allah, dimodifikasi sesunah mungkin itu, supaya dikatakan anak menantu soleh. Hati-hati betul. Saya itu ada kisah real teman dari Bantul Jogja. Dia terbiasa puasa Daud dari kelas 4 SD dan dia terjebak di kelas 2 SMA itu. SD bisa, SMP bisa, ketika di SMA kelas 2 itu Pak, karena jarak sekolah dan rumahnya semakin jauh, dia bersepeda, ketahuan oleh teman-temannya dia puasa Daud kelas 2 SMA, ditanya, antum kuat puasa Daud? Padahal rumah dan sekolah jauh, antum sepeda. Ketika ditanya itu jawabannya apa Pak? Oh iya, saya mengerjakan puasa Daud ini dari kelas 4 SD, bahkan saya nggak sahur pun saya kuat. Mulai detik itu Pak, ketika dia puasa Daud nggak sahur, sudah tidak kuat Pak. Allah cabut kenikmatan ibadahnya. Dia evaluasi, kenapa? Ternyata kemarin ketika saya ditanya, saya jawab dengan perasaan sombong dan bangga, supaya dikatakan, hebat betul. Maka jaga betul itu. Buat sampai sini ya. Syarat diterimanya ibadah itu kan satu, niat karena Allah. Yang kedua, harus mengikuti Rasul, ittiba'ur Rasul, berdasarkan ilmu. Dari mana ilmunya? Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi konteks kita, syarat ibadah kita diterima cuma 2, karena Allah dan mengikuti Rasul. Jadi ibadah itu bukan masalah marah nggak marah. Kalau masalah marah nggak marah, saya sholat subuhnya 4 rakaat, ngapa? 2 rakaat terlalu sedikit pahalanya Ustaz. Maka biar banyak 4, diterima nggak? Enggak. Saya itu kalau di pedalaman itu Pak, awal-awal Sumsel sama Lampung itu, orang-orang sepuh di sana selepas sholat subuh dan asar itu sholat ba'diyah. Nah, bahasanya kan hampir kayak gitu, biar pahalanya banyak. Padahal tidak ada sholat ba'diyah pada subuh dan asar. Tapi karena ilmu, maka termasuk kita nanti ini dalam pendalaman ilmu, khususnya dalam hal menyembelih. Saya kenal sama Ustadz Taufik itu ya pas COVID atau sebelumnya. Beliau itu tergabung dalam IPMI, Insan apa ikatan? Insan ya, Insan Peternak Muslim Indonesia wilayah Lampung. Jadi sebulan sekali ada kajian, ada kemudian kita diundang itu. Nah ternyata setelah mendalami masalah menyembelih, harus butuh ilmu Pak. Karena Ibnu Mas'ud juga menyampaikan al ilmu imamul amal. Ilmu adalah pemimpinnya amal. Kalau amalan tidak disandarkan pada ilmu, kacau Pak. Ya. Maka di sini dalilnya yang pertama Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Al-Kautsar ayat, jangan dieja Pak. Pas Allah ayat 2. Ayat 2. Sholatlah karena rohmu dan berkurbanlah, jelas. Kemudian hadis yang dalil yang kedua dari hadis doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Kabsain. Rasulullah menyembelih udhiyah 2 ekor domba yang gemuk dan bertanduk, dan saya melihatnya meletakkan kakinya di atas sofa. Ini nanti
tangan Ustaz Taufik ini, bagian dekat leher. Keduanya kemudian membaca tasmiyah dan bertakbir, Bismillahi Allahu Akbar, dan beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Dalilnya jelas, ada contoh dari Nabi, ada perintah di dalam Al-Quran. Next. Kemudian yang selanjutnya apa itu? Hukum berkurban. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kalau kita membahas masalah fikih pasti ada perbedaan. Nggak mungkin nggak. Khususnya pada 4 madhab. Ada berapa madhab? 19 madhab, Pak. Tapi yang kita kenal 4 madhab ini. Jadi syariat Allah turun, ini sebenarnya kalau penjabarannya panjang betul. Syariat itu Allah turunkan ada 2. Pertama syariat i'tiqadi, yang kaitannya dengan keyakinan. Ruang lingkupnya hanya masalah di hati, yang terangkum di dalam rukun iman. Ini kan keyakinan semua, Pak. Beriman kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, hari akhir. Dan syariat yang pertama ini hampir tidak ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan dalam masalah furu'. Furu' itu kalau pohon itu rantingnya, bukan batangnya. Syariat yang kedua, syariat amali, perbuatan, yang terangkum di dalam rukun Islam, puasa, sholat, zakat, itu kan perbuatan semua. Di syariat yang kedua ini bisa dikatakan 99% pasti ada perbedaan. Saya ilustrasikan gini, Pak. Kita dari sini atau kita sama-sama Islam, tujuan kita sama-sama mencari ridho Allah, tujuan kita sama-sama mau ke metro misalnya dari Pesawaran. Jalan dari Pesawaran ke metro itu ada berapa, Pak? Banyak. Yang utama mungkin lewat sini, Tugu Coklat, Haji Mena, Natar, Tegeneneng, Trimurjo, Metro. Ada jalan lain? Banyak. Lewat mana? Panjang, Sribawono, Tanjung Bintang, Sribawono, Sukadana, Pekalongan, Metro. Ada lagi? Ada. Sini untuk Karanganyar, Pancasila, Bantul, 16C. Ada lagi, Pak? Banyak. Mana? Tataan, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Liwa, Bukit Kemuning, Kota Bumi, Bandar Jaya, Gunung Sugi, Punggur, Metro. Pertanyaannya bukan muter-muter dulu, sampai nggak ke 4 jalan ini. Kadang kita berislam itu baru tahu hanya satu cara, Pak. Mau ke metro ya lewat Tugu Coklat, Natar, Tegeneneng. Ketika menyaksikan orang lain, mau kemana Mas? Ke metro. Lewatnya mana? Tanjung Bintang. Oh, jalanmu sesat, Mas. Apalagi kalau yang ditanya lewat Pesisir Barat, oh Mas, sesatnya hujan. Ini mohon maaf, Pak, saya dalam belajar itu dulu melewati fase itu. Sekarang evaluasi, ternyata saya itu berkat kebodohan saya sendiri. Doa sujud saja dalam fikih sholat bin Bas, Nabi itu mencontohkan ada 7, Pak, yang dicontohkan Nabi. Sedangkan kita tahunya Subhana Rabbiyal A'la. Ketika ada yang menggunakan selain itu, wah ini ajarannya siapa ini? Hati-hati, nggak boleh. Landasannya tadi lupa, syaratnya cuma 2, ikhlas berdasarkan ilmu. Selama dia bisa menghadirkan hujah, ya kita harus terima lapang dada. Yang salah itu mau kemana? Ke metro, lewatnya mana? Natar, terus Bandar Jaya, terus Menggala, terus Unit 2, terus pokoknya ke sana. Nah ini perlu dipertanyakan, tidak bisa menghadirkan hujah. Ingat, Pak, ya. Jadi nanti kita konsepnya bersatu dalam masalah akidah, berlapang dada dalam masalah khilafiyah. Harus, Pak, nggak bisa harus kamu ke metro pokoknya harus lewat Natar, kalau enggak salah. Oh, nggak bisa, itu nggak bakal maju. Bisa berkaca kepada Joko Karyan Al-Falah, kenapa mereka bisa makmur? Karena mereka masalah khilafiyah sudah beres, Pak, nggak diperselisihkan, nggak ada menyesatkan, nggak ada menyalahkan, mereka sudah beres. Selama ini belum beres, susah untuk bersatu, Pak. Nggak mau berimam dengan yang nggak pakai kunut atau sebaliknya. Nah ini nanti perlu digali, Pak, itu pembahasan lain lah. Nah, hukum berkurban di sini ada 4 pendapat. Pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa udhiyah hukumnya wajib. Apa wajib, Pak? Pengertian wajib apa? Dapat pahala, Ya. dapat dosa. Ya. Jadi hukum yang Allah bebankan kepada kita kan ada 5. Hukum taklif, wajib lawan katanya haram,
sunnah lawan katanya makruh, milih antara mau dikerjakan atau tidak, mubah. Ini pengertiannya lawan kata. Wajib pengertiannya itu kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Maka tidak ada pilihan kecuali harus dikerjakan. Lawan katanya haram. Haram itu kalau dikerjakan malah berdosa. Kalau wajib dikerjakan berpahala. Haram kalau ditinggalkan berpahala. Wajib kalau ditinggalkan berdosa. Agak sedikit muter-muter Pak ya, biar konsentrasinya itu bisa. Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa selama tidak meremehkan. Makruh ditinggalkan malah berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Kebalikannya tadi kan. Kalau sunnah itu dikerjakan berpahala, kalau makruh dikerjakan tidak berdosa. Sunnah ditinggalkan tidak berdosa, makruh ditinggalkan malah berpahala. Mubah di antara keduanya. Jadi kalau pendapat Imam Abu Hanifah itu hukumnya wajib, berarti tidak ada pilihan kecuali harus dikerjakan. Sepakat Pak kita ikuti mazhab Hanafi? Oh, banyak daging besok ini. Kok kayaknya nyeleneh? Oh enggak boleh Pak. Semua khususnya 4 mazhab ini berpendapat berdasarkan dalil. Mana dalil yang digunakan? Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Di sana ada konteks wanhar. Dalam ilmu usul fikih, apa itu Pak usul fikih? Kalau saya membahasakan mudahnya, usul fikih itu pisaunya Al-Quran. Orang kalau tidak menguasai ilmu ini, wah, gambling nanti Pak. Untuk bisa menyimpulkan hukum, apa wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, itu menggunakan ilmu usul fikih. Contoh sholat, hukumnya apa Pak? Wajib. Silakan Pak cari satu dalil yang lafadznya wajib sholat, nggak ada satupun 30 juz itu. Semuanya dalilnya apa? Rata-rata aqimis sholat. Lalu kenapa kok bisa status hukumnya wajib? Pakai ilmu usul fikih. Dalam kaidah ilmu usul fikih di sana diterangkan al-amru yaqtadil wujub. Setiap perintah di dalam Al-Qur'an menunjukkan sebuah kewajiban. Wanhar, berkurbanlah, itu fi'il amr. Sehingga mazhab Hanafi mengatakan bahwa kurban hukumnya wajib. Mana dalil yang digunakan mazhab Hanafi? Dalil man kana lahu sa'atan. Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban, falam yudhohi, kau tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musholana, maka jangan dekati tempat sholat kami. Jangan dipintir Pak. Aku ada masjid ngomong. Karena Nabi melarang. Kenapa? Karena nggak kurban. Oh jangan. Ya santai betul ya. Saya nggak ke masjid. Kenapa? Nabi melarang saya kok. Perintahnya Nabi nggak boleh ke masjid. Ya sudah saya nggak. Bukan. Itu maknanya Nabi itu benci kepada umatnya yang mampu berkurban kok tidak mau berkurban. Peluapannya dengan narasi Nabi tidak memperbolehkan dia ke masjid. Nah di sini menggunakan fala, larangan. Kaidah dalam ilmu usul fikih itu sama. Setiap larangan di dalam Al-Quran menunjukkan keharaman. Contoh, zina itu haram, bukan konteks dalilnya haramun zina, tapi la taqrabu zina dan seterusnya. Kemudian saya Sabik menyebutkan di dalam kitabnya, dia hukumnya sunnah muakkadah, makruh meninggalkannya. Kalau Ibnu Qudamah madzhab Hambali, beliau berpendapat sunnah bukan wajib, hampir mirip dengan Said Sabik. Kalau Said Sabik itu sunnah, makruh meninggalkan. Kalau Ibnu Qudamah sunnah bukan wajib. Kemudian jumhur ulama berpendapat bahwa udhiyah hukumnya sunnah. Pilih yang mana Pak? Sunnah ya. Jumhur kebanyakan. 2 tahun yang lalu ada anak muda dari daerah Pesawaran sana datang ke saya. Saat saya ngambil pendapat madzhab Hanafi. Oh ya monggo. Tapi saya juga haruskan kepada bapak ibu saya, nggak bisa. Bapak ibu itu mau ngambil pendapat yang sunnah ya jangan dipaksakan. Ya tadi mau ke metro jangan paksakan lewat jalan yang kamu lewati. Gitu. Ya terserah bapak ibunya. Kalau kamu mengambil pendapat Hanafi ya silakan. Tapi jangan dipaksa bapak ibunya. Baik ini Pak ya hukumnya. Kita mungkin yang jumhur yaitu berpendapat sunnah. Lanjut hukumnya. Kemudian selesai Pak ya. Masyhur ya. Ini balik Pak. Ini udah tadi? Sudah? Sudah. Hukum lagi-lagi. Keutamaan udhiyah. Apa keutamaan udhiyah? Rasulullah SAW bersabda,
para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa hewan kurban itu? Beliau menjawab, hewan kurban adalah sunnah ayah kalian, Nabi Ibrahim. Para sahabat bertanya, apa yang diperbolehkan bagi kami daripadanya? Beliau menjawab, pada setiap helai rambut terdapat satu kebaikan. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan bulunya? Beliau menjawab, pada setiap helai bulunya terdapat kebaikan. Satu helai hewan kurban, satu kebaikan. Sudah ada yang pernah ngitung, Pak? Coba. Jadi kita banyak. Satu helainya satu kebaikan. Dalam riwayat yang lain, hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, ya, dengan tanduk dan bulunya. Ngapain? Bukannya ruduk, Pak, ya? Memberikan persaksian kepada Allah. Jadi kalau mohon maaf, misalnya dia mau dimasukkan ke dalam neraka, hewan itu datangnya, Rob, jangan masukkan ke dalam neraka si fulan. Kenapa? Saya hewan kurban yang dipersembahkan oleh dia untukmu. Jadi itu salah satu keutamaannya. Baik, selanjutnya hikmah disyariatkannya udyah. Ini singkat saja. Nah, nanti kita lebih banyak diskusi mungkin ya. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim, mencukupi nafkah pada hari Id dan menyebarkan rahmat kepada orang-orang fakir dan miskin sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya yang berupa binatang ternak kepada kita. Baik, rukun udyah. Rukun. Ada rukun, ada syarat. Ini ada persamaan dan perbedaan. Syarat dan rukun persamaannya itu sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan nggak sah ibadah itu. Perbedaannya di mana? Syarat sesuatu dikerjakan di luar ibadah, rukun sesuatu yang harus dikerjakan di dalam ibadah. Contoh, syarat sah sholat, bersuci, wudu. Wudu itu di dalam sholat apa di luar sholat? Di luar sholat. Rukunnya niat takbiratul ihram. Jadi syarat dan rukun ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya sama-sama harus dikerjakan. Kalau tidak sah. Perbedaannya, syarat dikerjakan di luar ibadah, rukun dikerjakan di dalam ibadah. Jadi rukun yang pertama itu adalah binatang ternak. Harus binatang ternak, Pak. Sudah kita ulas di definisi tadi. Kemudian yang kedua, waktunya. Idul Adha dan hari tasyrik. Selain ini, maka bukan hewan kurban nanti statusnya. Yang ketiga, orang yang menyembelih, yang halal sembelihannya. Nah, nanti dibahas. Ya, orang yang menyembelih harus ada dan juga statusnya halal sembelihannya. Kemudian yang keempat, menyembelih sesuai aturan. Ini nanti Ustaz Taufik. Jadi harus disembelih, nggak boleh kambingnya dimasukkan karung ditenggelamkan. Kalau mohon maaf non muslim kan gitu, Pak. Dimasukkan ke dalam kolam, diikat, katanya darahnya lebih dagingnya lebih enak. Nggak tahu, Pak, nggak pernah nyicip juga. Kemudian kriteria hewan udyah, ini banyak dipertanyakan nanti. Ada 3 kriterianya: jenisnya, umurnya, sifat hewannya. Jenis sudah kita bahas tadi, harus dari hewan ternak. Yang kedua, umurnya. Masing-masing berbeda. Kambing usia yang diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban kalau usianya masuk tahun kedua, bukan 2 tahun ya, masuk tahun kedua, berarti 1 tahun lebih. Makanya bagi siapa yang mau kurban, mencari hewan kurban harus detail ini, karena ini masuk kriteria. Berapa usia kambingnya, Pak? 1 tahun 3 hari, oh boleh, tapi jarang yang detail gitu. Rata-rata 1 tahun lebih. Karena kami nggak ada akte kelahirannya gitu ya. Oh ya, pertama kambing itu, kedua sapi. Berapa usia yang diperbolehkan? Kalau sudah masuk tahun ketiga, berarti 2 tahun lebih. Unta masuk tahun kelima, berarti 4 tahun lebih. Sisa itu ada domba. Ini ada rukhsah diperbolehkan. Dia diperbolehkan untuk dijadikan kurban kalau usianya masuk bulan ke-7, berarti 6 bulan ke atas. Jazaah domba boleh, Pak. Jadi ini ya, Pak, kriteria ini. Karena kalau mohon maaf, saya mencari hewan udyah itu sama teman-teman dari teman-temannya Mas Taufik dan lain sebagainya. Pernah kejadian 3 tahun yang lalu, kita beli di daerah Pekalongan, Lampung Timur sana, Pak ya. Jadi karena memang secara pemahaman sudah tahu,
kemudian kita sudah tahu orangnya jujur dan lain sebagainya karena ikut pengajian kita juga. 2 tahun yang lalu kita langganan, Mas pesan sapi sekian. Oh iya, jadi di kampungnya itu masyarakatnya itu punya sapi sehingga betul-betul petani, bukan penggemukan, bukan peternakan. Nah, kita beli, jadi saya tahunya belinya sama beliau, nanti beliau yang beli ke petani. Waktu itu kita beli sudah di DP, Hamin 10 hari sapi yang kita beli itu terkena wabah lato-lato. Nelpon lah dia, Ustaz, sapinya terkena wabah sehingga ini nggak sah untuk kurban. Terus kalau Ustaz berkenan saya ganti. Terus sapi itu ya risiko saya. Jadi ini kan jarang Pak, orang-orang yang seperti ini kan jarang. Makanya saya, oh ya sudah diganti. Jadi ini secara usia, umur seperti itu. 3 sifatnya ada 3 sifat: yang disunahkan, yang dilarang, dan yang dimakruhkan. Sambil bisa dilihat di dalam makalah itu, halaman berapa ya? Sifat halaman 6 ya, 7, halaman 7 Pak. Sifatnya ada 3 karena nanti banyak pertanyaan di sini terkait dengan sifat. Pertama, disunahkan. Sifat yang disunahkan berkorban dengan domba, gemuk, bertanduk, dan jantan. Halaman 7 itu. Ini sunnah. Sehingga ketika domba hewannya itu tidak jantan, kalau ditanya boleh nggak, sah nggak dengan yang jenis kelaminnya betina, ya boleh. Cuman kalau jantan itu sunnah. Apa sunnah tadi? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi pertanyaannya jangan sah apa enggak. Kalau ditanya saya sah, jenis kelaminnya bukan jantan, sah apa enggak? Sah. Gimana kalau hewan kurbannya tidak bertanduk? Ya boleh. Cuman yang lebih utama memang bertanduk, gemuk. Nah, yang pertama terkait dengan jenisnya domba, ini menjadi perselisihan. Tapi jumhur lebih banyak memilih sunnahnya berkurban dengan domba. Kenapa? Fi'lun Nabi, lebih kepada perbuatan Nabi tadi. Tapi di madhab Syafi'i itu dianjurkan jenisnya ya Pak ya, onta dulu, sapi baru kambing. Kalau madhab Hanafi yang paling banyak dagingnya. Itu Pak ya. Coba kambing 1 ekor itu maksimal 10 kilo dagingnya, ya enggak? Ada yang lebih dari 10 kilo Pak, ada, cuman harganya mesti di atas 3 juta. Taruhlah kalau 10 kilo kurban 7 ekor berarti dagingnya 70 kilo dengan harga 3 juta. Tapi kalau kita iuran sapi 3 juta kali 7, 21 juta. Sapi harga 21 juta, kalau kita sudah langganan harga 20 juta, minimal keluar daging itu 110 kilo. Di selama ini sama temennya Setofik itu selalu real, dikirim foto. Saya cuma nanya, BB daging berapa itu? Taksiran sekian besar. Sampai detik ini alhamdulillah nggak pernah meleset, karena memang sudah hafal itu ya. Ada yang menimbang daging itu dengan jantungnya 1/10 dan lain sebagainya. Tapi selama ini harga 20 juta itu dapat daging minimal 110. Kalau tadi 70 kilo itu kambing untuk sampai 10 kilo daging itu gede tenang. Rata-rata yang 6 sampai 10 itu. Ada yang 7, ada yang 8 dan lain sebagainya. Maka silakan mau mengambil pendapat yang mana, tapi ya kalau bisa ikuti madzhab Hanafi yang paling banyak dagingnya supaya bisa memberikan maslahat lebih banyak. Ini sunnahnya Pak ya. Jadi jangan ditanyakan masalah jenis kelamin itu sah apa enggak, dia masuk perkara sunnah dan tidak. Kemudian yang kedua, sifat hewan yang dilarang, enggak boleh. Jenisnya sudah benar hewan ternak, usianya sudah benar, kambing usia tahun kedua, tapi kalau ada sifat yang dilarang enggak boleh. Berapa? Ada berapa sifatnya? Dalam riwayat Nabi mengatakan arba'un la tajuzu fil adhahi. 4 jenis sifat hewan yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang pertama, al-aura'u bayyinu auraha, hewan itu buta. Kedua, sakit ini yang membahayakan Pak ya. Nanti kudis itu masuk dispensasi, makruh, boleh tapi makruh. Sakit di sini mungkin ya lebih bisa membahayakan kepada manusia, menular. Kalau dulu terjadi pada unggas itu ada namanya flu burung, ya itu kan bisa menular. Kemudian yang ketiga, hewan itu pincang.
Yang keempat, hewan itu kurus. Nah, kurus nggak ada daging, mau dibagi apanya Pak? Karena pembagian utama itu adalah dagingnya. Jadi 4 ini Pak: buta, sakit, pincang, dan kurus. Sisanya berarti antara masuk sunnah ataupun makruh. Maka sifat yang ketiga yang dimakruhkan di sini disebutkan makruh hukumnya berkurban dengan hewan yang kupingnya terbelah, robek, dan yang terpotong. Makruh, ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Kalau ada yang lebih baik, lebih utama. Kalau nggak ada, terpaksa harus itu, ya nggak apa-apa. Kemudian begitu juga hewan yang diambil bulunya sebelum dipotong. Jadi ketika mau dipotong dicukur dulu Pak, atau mungkin ekornya diambil, wah nah, nunggu disembelih kok dicukur, kuat tak potong dulu, nggak boleh, makruh. Atau mana? Hewan yang matanya juling, tahu juling Pak ya? Apa sih juling? Mohon maaf, kero ya Pak ya. Jadi tatapannya ke samping tapi hasilnya ke atas. Ini kalau untuk ngintip pas ini Pak, mengelabui ngintip itu ya. Kero, kemudian giginya sudah copot karena umurnya sudah tua, dan hewan yang berkudis, yang banyak kudisnya. Jadi ini sebatas ini, makruh, dilarang, dan sunnah. Nanti jangan banyak sekali. Kemana Anda tanya, Ustaz, saya mau kurban pakai sapi tapi kulitnya warna hitam, boleh nggak? Ya boleh. Warnanya ada yang putih hitam Ustaz, blasteran, boleh. Jadi itu bukan masuk kriteria. Yang masuk tadi jenis kelamin itu masuk sunnah. Selain jantan boleh, tapi lebih baiknya jantan. Itu Pak ya. Baik, kriteria hewan. Kemudian, nah ini tadi sudah kita jelaskan. Hewan mana yang utama? Imam Malik berpendapat yang paling utama adalah domba. Sapi baru unta. Imam Syafi'i berpendapat unta dulu, sapi baru domba. Hanafi berpendapat yang paling banyak dagingnya. Jadi ini. Nah, selanjutnya syarat udhiyah. Terus ke bawah lagi Ustaz. Terus syarat udhiyah. Tadi rukun, sekarang syarat. Para ulama sepakat bahwa syarat orang yang berkurban itu pertama muslim. Selain orang Islam nggak sah. Banyak kasus ini loh Pak. Kita kemarin ada 2 tahun yang lalu lah, maksudnya kajian rutin. Cuman pertanyaan itu muncul 2 tahun yang lalu di mana? Auto 2000 Pak, kita karyawan auto itu apa? Kajian rutin bulanan, setiap bulan sekali. Pas Ramadan 2 tahun lalu itu kita mengadakan bukber, seluruh karyawan dari atas sampai bawah itu ikut. Setelah selesai acara saya tanya sama MC-nya, ini semua karyawannya muslim? MC-nya juga gayeng gitu kan ya. Alhamdulillah Ustaz, muslim semua kecuali pimpinannya. Astaga. Yang di samping saya tadi, iya, yang ngomongnya Masya Allah Alhamdulillah, iya Ustaz. Bukan muslim, bukan. Namanya bagus, kayak nama Islam, Imron gitu kan. Maaf ya, nama. Tapi kalau ini kan Ustaz. Kalau di sana non muslim. Dah. Ketika 1 bulan kemudian kita kajian, saya tanya, di sini ada kurban nggak? Oh dengan PG, alhamdulillah Ustaz, kurban. Kadang 5 sampai 7. Bahkan pimpinannya itu ikut kurban. Kok tanya? Malah kira-kira dapat pahala nggak Ustaz? Syaratnya kan muslim. Orang kalau nggak muslim ya nggak sah. Mau sebesar apapun kebaikan yang dia lakukan, kalau dia tidak beriman ya nggak ada nilainya di hadapan Allah. Ini kan miris Pak kita. Pernah kan 3 tahun yang lalu kunjungan Paulus waktu presidennya masih presiden yang ke-7, ketika singgah ke katedral depan Istiqlal, ada seorang wanita muslimah nunggu di depan gerbang itu berjilbab. Nunggu apa? Untuk bisa salaman sama Paulus. Ketika bisa salaman, Pak, senangnya luar biasa. Diwawancarai, kenapa? Ngalap barokah asal. Orang kafir dianggap barokah Pak. Ini kan nggak nyambung. Kasihan gitu. Kasihan itu ngalap barokah orang kafir kan nggak dihisap Pak. Ngapa nyonyo ini langsung masuk neraka nih? Nggak ada kebaikannya kan orang kafir. Mau sebesar apapun Pak. Contoh ini siapa? Ya paman Nabi itu yang mencurahkan seluruh
yang dia miliki untuk perjuangan keponakannya Muhammad. Bahkan beliau sampai mengutarakan, siapa yang berani mengganggu keponakanku dari kafir Quraisy kabilah ini, dia harus berhadapan dengan saya. Matinya tidak beriman. Karena saking besarnya pengorbanan untuk Islam, Pak, Nabi itu kan sampai nego sama apa itu, doa untuk pamannya itu bisa diampuni. Allah tegaskan dalam At-Taubah itu, istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum. Muhammad, kamu mintakan ampunan untuknya atau kamu tidak mintakan ampunan untuknya. Bahkan ditegaskan dan ditantang oleh Allah, kamu minta ampunkan untuknya 70 marrah, sampai 70 kali sekalipun, bala yang firallahu lahu, Allah tidak akan ampuni dia. Maka iman itu senjata paling utama, Pak, paling berharga. La zawali dunya wa ma fiha, hilangnya dunia dan seisinya itu jauh lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya satu nyawa seorang muslim. Makanya syariat ini diturunkan tujuannya cuma 5. Salah satu daripada 5 itu hifdzun nafas, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Maka syariat-syariat yang menghantarkan untuk hilangnya nyawa ditentukan, nggak boleh mencuri, nggak boleh marah, nggak boleh menipu dan lain sebagainya. Kenapa? Itu wasilah-wasilah yang bisa menghilangkan nyawa seseorang dan lain sebagainya. Jadi muslim, Pak, ya. Jadi jangan kok nanya tadi yang di karyawan, kira-kira dapat pahala nggak Ustaz? Aduh, ini perlu di ospek lagi berarti. Yang nggak dapat lah, Pak, saya bilang gitu. Lalu gimana statusnya, Pak? Orang non muslim nyumbang untuk berkurban tadi, sedekah. ya, statusnya bukan hewan kurban, boleh, tapi statusnya bukan hewan kurban, tapi hewan sembelihan biasa. Kemarin di perusahaan Gunung Madu itu seneng bener itu, Pak. Ini dari perusahaan Ustaz dapat sekian, atas namanya nggak ada. Nah, hewan kurban itu kan harus di atas namakan. Kambing 1 orang, sapi 7 orang. Ini nggak ada namanya. Ya sudah, jadikan itu status sembelihan biasa. Dan ada pengurus-pengurusnya non muslim, ya sembelihan biasa. Terus jadi bagikan. Pembagiannya nggak sebagaimana daging kurban, nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena itu hanya hewan sembelihan biasa. Kemudian syarat yang kedua, merdeka, balik, berakal, mukim. Mukim itu tidak dalam keadaan safar. Terkait dengan balik dan mukim menjadi perdebatan. Ada ulama yang mengatakan anak kecil belum boleh atau belum sah untuk berkurban, tapi ada yang mengatakan boleh. Silakan mengambil pendapat yang termasuk orang yang safar. Para imam madzhab selain Hanafiyah sepakat bahwa udhiyah disunahkan bagi musafir dan yang lainnya. Sedangkan menurut Hanafiyah berpendapat tidak ada udhiyah bagi anak kecil. Ya, silakan pendapatnya. Next, berserikat dalam berkurban. Nah, ini berserikat, ini sudah insya Allah sudah paham. Ahlu fikih telah sepakat bahwa domba dan biri-biri tidak diperbolehkan berkurban dengannya kecuali 1 orang saja. Real sekarang banyak kasus di lingkungan dunia pendidikan gini, Pak. Dari tingkat SD, TK, itu gurunya mengumumkan, ayo kita nabung iuran 1 kelas. Terkumpullah uang misalnya 2 juta, dibelikan kambing dan dikorbankan atas nama 1 kelas. Nggak boleh, karena kambing itu harus 1 orang, sapi 7 orang. Cuman kalau 1 keluarga sudah ada yang kurban 1 orang, 1 keluarga itu sudah dapat pahala semuanya dalam hal berserikat pahalanya. Ya, misalnya Ustadz Ikhwan, mohon maaf, istrinya 4 misal, anaknya 10. Ini kan kita safar ya, di masjid lagi. Nggak denger kan ya uminya? Contoh ini tuh. Oh enggak ya, udah. Misalnya. Oh, ini majelis ilmu loh, Ustaz. Ya udah, nggak mau ya Ustaz ya. Ketahuan ya. Misalnya orang itu punya istri 1, anaknya 5. Misalnya bapaknya berkorban, maka 1 istri dan 5 anak itu dapat pahala sama. Ya, selama catatan para ulama yang disampaikan, 1 keluarga itu masih dalam 1 priuk. Diterjemahkan lagi 1 tempat masak
diterjemahkan lagi masih dalam satu tanggungan. Jadi kalau dia punya anak 5, anak 2 sudah menikah berpisah, ketika bapaknya kurban, 2 anak yang sudah nikah ini ketika bapaknya kurban nggak dapat pahalanya. Bisa dipahami Pak ya? Tapi ketika dia masih dalam satu tanggungan, semuanya dapat. Bahkan para ulama sampai kelipatannya 100 pun yang masih dalam tanggungannya itu dapat Pak. 100 berarti istri 4, anak per istrinya berapa itu? 25 anaknya Masya Allah. Misal dapat semua. Tapi ketentuannya untuk satu orang saja, nggak boleh lebih. Makanya sebenarnya gini, banyak kasus terjadi misalnya gini. Tahun kemarin kan atas nama sampean Pak kurbannya. Tahun sekarang ya nama saya lah. Tahun besok nama anaknya lah. Padahal ya siapa saja boleh, karena semuanya pasti akan mendapat pahalanya. Nggak harus giliran. Sekarang saya, besok istri, besok anak pertama. Enggak. Selama masih dalam satu tanggungan mereka mendapatkan pahalanya. Ini Pak ya, berserikat dalam berudiah. Kemudian berubahnya hukum udiah. Pertama, udiah menjadi wajib. Kalau mengikuti jumhur tadi kan sunnah, tapi bisa menjadi wajib kalau dia bernazar. Kemudian menjadi matlubah. Hal ini berlaku bagi orang kaya. Matlub itu ditekankan, bukan karena nazar atau memilih hewan yang diniatkan untuk berkurban. Yang ketiga, tatawuf dianjurkan. Ini bagi seorang musafir atau orang fakir yang tidak terikat dengan nazar ataupun yang akan membeli hewan untuk dikurbankan. Jadi ada 3, bisa wajib karena nazar, matlub sangat ditekankan itu karena dia mampu, kemudian dianjurkan bagi orang yang pada umumnya secara ekonomi mungkin nggak mampu tapi dia boleh berkurban. Baik, selanjutnya hal-hal yang berkenaan dengan daging kurban. Biasanya ini rawan. Ya, pertanyaan rawan ini. Pertama, disunahkan bagi yang berkurban makan dari daging sembelihannya. Sunnah. Mohon maaf, kalau di daerah pedalaman sana itu nggak boleh. Orang yang kurban itu nggak boleh makan daging kurban itu. Masalahnya panitia itu. Boleh itu dengan syarat ditukar. Misalnya Ustaz Yani kurban, saya kurban. Ketika saya pengen makan kurban, daging beliau untuk saya, daging saya untuk beliau. Repot. Termasuk akikoh itu tulangnya nggak boleh dicacah. Walangkah butuh macam besar itu. Karena kalau dicacah itu nanti berefek kepada anaknya cacat. Di pedalaman Pak ya. Kita itu ya kemarin juga baru dari sana, pekan lalu itu Wiralaga, Ceper, Gajah Mati, Sodo, Kabungan Dalam, Sri Tanjung gitu Pak. Itu kan Texas ya Pak ya. Texas sabu dan senpi masih hukum riba. Kalau nggak suka didol. Seumur hidup saya ngisi kajian dihentikan di sana itu. Ustaz berdiri di samping tiang, berhenti Ustaz materinya tidak cocok. Badi udah di samping sini. Iya saya mati ya matilah sudah. Karena kita masuk ke daerah yang terjadi konflik 2012. Yang sengketa waktu itu kan ada 3 tempat ya di Lampung, di Kalianda, Bali sama Lampung, di Wates sama di Mesuci. Yang di Mesuci kita masuk daerah itu Pak, 17.000 hektar itu Pak. Ya menjadi konflik. Nah, disunahkan ternyata bagi orang berkurban makan dari daging sembelihannya, kemudian memberikan kepada karib kerabat dan menyedekahkan kepada fakir miskin. Namun apelnya sepertiganya dimakan, seperti lagi untuk diberikan kepada karib kerabat dan sepertiganya lagi disedekahkan kepada fakir miskin. Mana dalilnya? Wayut imu ahla baitihi tulus, wayut imul fuqara jironihi tulus, wayatasaddaqu ala suwaris tulus. Hendaknya ia memberi makan kepada dengan sepertiga daging kurban kepada keluarganya, sepertiganya kepada tetangganya, sepertiganya fakir miskin, dan disedekahkan kepada pengemis. Tetangga di sini melingkupi orang yang kaya juga. Jadi semuanya dapat Pak. Berbeda dengan zakat mal. Zakat mal orang kaya tidak dapat. Tapi kalau hewan kurban semuanya dapat. Jadi dibagi sepertiga. Sepertiga untuk mudhohi orang yang berkurban, sepertiganya fakir miskin, sepertiganya lagi dihadiahkan kepada orang-orang yang kaya atau mampu. Itu Pak ya. Ini harus diaplikasikan Pak. Biasanya
panitia yang mohon maaf kurang paham, ketika ada orang yang berkurban, misalnya dia berkurban 1 ekor sapi, keluar daging 90 kilo, sepertiganya berapa? 30 kilo. Berarti 30 kilo itu untuk mudhohi, orang yang berkurban. Biasanya panitia yang nggak paham, wah serakahan ya 30 kilo kok dijupukkan. Memang bagiannya Pak, bukan masalah serakah. Kalau kita adabnya disampaikan Pak dari awal, bahkan jauh-jauh hari sebelum dieksekusi jatuh hari Id, kita sampaikan, Pak nanti jatah Bapak sepertiga, mau dibagi atau mau diambil semua apa enggak? Kalau diambil semua ya enggak apa-apa, memang jatah dia, jangan malah kita ngomong serakah, enggak boleh. Kalau enggak diambil ya dibagikan lagi, termasuk mohon maaf mengambil daging untuk dimasak-masak ya, itu jangan diambil dari daging yang harus dibagikan kepada fakir miskin dan tetangga tadi. Kalau itu diambil dari itu, para ulama bahkan keras memberikan statusnya mencuri dia. Panitia itu bukan pemilik daging. Maka titik amannya apa? Dia ambil dari mudhohi tadi, izin. Kalau selama ini yang kita terapkan gitu, Pak nanti Bapak dapat sepertiga, tapi biasanya nggak diambil semua sejauh yang kita yang kurban per individu itu, misalnya satu keluarga satu sapi 30 kilo tadi, Pak ini nanti mau diambil semua enggak? Oh enggak, saya minta 5 kilo saja. Oh ya sudah Pak, kita izinnya untuk panitia minta 4 kilo dimasak. Oh ya silakan. Jadi itu Pak titik amannya. Iya, dari punya orang yang berkurban jangan diambil. Termasuk mohon maaf, biasanya panitia double ya, satu dari bagian bagian sebagai penerima, satunya jatah panitia. Kalau jatah panitia diambil dari harta yang harus dibagikan nggak boleh, tapi diambil dari harta mudhohi tadi, orang yang berkurban. Silakan Pak. Termasuk saya coba searching itu Ustadz Abdul Somad, Ustadz Buya siapa yang di ini Al-Bahjah, Buya Yahya itu mengatakan nggak boleh kalau diambil dari harta yang harus dibagikan. Jadi itu Pak, biasanya tahapan kita kalau saya mengerjakan eksekusi hewan kurban itu, misalnya yang harus dibagikan 500 bagian, pasti yang pertama kita lakukan setelah dieksekusi menimbang daging, itu pasti. Keluar sekian, ya udah Pak, ini jatah Bapak, kalau mau diambil semua, ya sisanya udah kita tumpuk. Jadi misalnya ketahuan 200 kilo daging, kita mau bagi untuk 500, ya sudah, berarti dibagi berapa? Kita siapkan timbangan kecil ya Pak untuk mengukur itu. Yang utama adalah daging. Jadi ini Pak ya, sepertiga sudah ada ketentuannya, dan hewan kurban harus dibagikan. Nanti maka ada larangan menjual. Maka sampai lahir kaidah di dalam ilmu fikih, harta yang halal untuk dimakan dan haram untuk diperjualbelikan adalah hewan kurban. Ini ya Pak. Kemudian yang kedua, diperbolehkan menyimpan. Ini sebenarnya dulu ada riwayat yang tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Cuman riwayat itu mansuh. Kemudian Nabi mansuh itu dihapus dengan muncul diperbolehkan riwayat yang baru, yaitu perboleh menyimpan lebih dari 3 hari. Baik, tata cara menyembelih ini sebenarnya nanti babnya Ustaz Taufik ya, cuma secara umum banget ini. Pertama, penyembelihan hanya dipersembahkan untuk Allah. Tadi niat Pak ya, jangan dituduhkan kepada selain Allah. Sebenarnya nggak harus disebutkan nama juga sampai, karena Allah tahu ya. Kemudian yang kedua, penuh kasih sayang terhadap binatang. Nanti ada adabnya. Kalau yang saya ingat dari Ustaz Taufik itu, jangan melihat darah, mungkin jangan melihat temannya yang sudah dieksekusi mati. Kemudian kita jangan pakai baju-baju yang cerah warnanya dan lain sebagainya. Menajamkan pisau yang digunakan untuk menyembelih. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinu dibhata. Apabila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana? Salah satunya menajamkan pisau sembelihannya, menghadapkan hewan hadiah ke arah kiblat. Kemudian ketika menyembelih membaca Bismillahi Allahu Akbar, atau riwayat-riwayat yang lain dengan membaca Inni wajjahtu wajhiya juga boleh.
Kemudian menyembelih di musola, lapangan atau tempat yang lapang. Hikmahnya supaya diketahui fakir miskin dan merasa bisa ikut merasakan daging tersebut. Kemudian ini mulai. Selanjutnya disunahkan slide selanjutnya. Orang yang berudia menyembelih dengan tangannya sendiri. Ini melihat Pak ya. Kalau yang mau berkorban perempuan repot dia nyembelih, malah dipancal, jadi geger Pak ya. Jangan fleksibel saja. Tapi sunahnya memang yang menyembelih yang berkurban, menyembunyikan pisau dari pandangan binatang, kemudian menjauhkan binatang yang belum disembelih dari hewan yang sudah mati. Hendaknya tidak mencukur atau memotong bulu dan kuku hewan kurban sebelum disembelih. Ini adab-adabnya. Baik, selanjutnya masalah problem-problem yang mungkin pertanyaan di sini. Bolehkah daging udhiyah diberikan kepada orang kafir? Di sana ada beberapa pendapat. Pertama, Imam Malik lebih baik diberikan kepada selain mereka, selain orang kafir. Kemudian Al-Laits menyebutkan makruh, namun jika dimasak lalu diberikan kepada mereka tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, sedangkan menurut Ibnu Qudamah madzhab Hambali, hal itu diperbolehkan karena ibadah kurban termasuk sedekah tatawwu. Pendapat sedada juga disampaikan oleh fatwa Lajnah Daimah, itu Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih bin Fauzan. Ini Pak ya, salah satu ketentuannya ya kalau mungkin lingkungan situ sudah tercukupi, ada orang non muslim yang mau diberikan juga diperbolehkan. Salah satu tahapannya taklif, melunakkan hatinya Pak. Nah, ini kan metode dakwah juga. Baik, alokasi daging kurban tadi sebenarnya sudah ya. Daging kurban itu sepertiganya disedekahkan, sepertiganya dimakan, dan sepertiganya disimpan. Ini dalil yang ada. Tadi sudah sebenarnya kita lewati. Bolehkah membawa daging kurban keluar daerah? Boleh, dengan ketentuan daerah situ sudah tercukupi, kemudian ada daerah lain yang lebih membutuhkan. Salah satunya itu Dam itu kali ya? Dam haji. Dam hadiu. Ya, kalau dam haji namanya hadiu. Kemudian, nah ini, bolehkah menjual sesuatu dari hewan kurban? Imam Ahmad, Abu Yusuf, Imam Malik dan Syafi'i dan Imam Ahmad berkata menjual daging kurban adalah batil, nggak boleh Pak ya. Sedangkan Imam Malik dan Syafi'i berpendapat haram. Kemudian yang ketiga, menurut pendapat Abu Hanifah, Ishaq, Ibnu Umar dan Hasan diperbolehkan menjual kulit. Ingat, yang diperbolehkan itu hanya kulit, itu pun pendapatnya sedikit ya, dengan catatan dan ada syaratnya, dimanfaatkan sebagaimana daging kurban, atau disedekahkan namun tidak boleh dimanfaatkan untuk diri mudhohi, karena ketentuan hewan kurban harus dibagi. Kalau terpaksa harus menjual kulit boleh, tapi hasil penjualannya harus dibagikan. Apalagi jadi kas, nggak boleh, karena harus dibagikan. Ingat loh konteks tadi, pembagian daging kurban harus dibagikan. Apalagi untuk bangun masjid, nggak boleh. Ada yang membolehkan tapi dengan ketentuan dan syarat tadi, dan itu pun hanya kulit. Ya, kalau saya dulu pernah waktu di Solo itu, karena kita mahasiswa Pak, nggak ada basic ngurusi itu, tapi ngurus 19 sapi, kewalahan nggak mampu, hingga akhirnya kulitnya dijual dan hasil penjualannya langsung dibagikan juga. Jadi itu nggak boleh Pak ya. Nanti dalilnya ada. Larangan menjual kulit udhiyah dan memberi upah. Nah, ini penegasan bagi tukang sembelih. Kok di sini nggak saya cantumkan dalilnya, tapi di makalah ada. Halaman berapa itu Pak? Berapa? 12. Riwayat dari sahabat Ali. Ini salah nomornya, masalah D di sini. An Ali qala, dari sahabat Ali berkata, Rasulullah memerintahkan aku untuk menyelesaikan prosesi kurban. Beliau memerintahkan untuk menyedekahkan dari daging, kulit dan punuknya, serta tidak memberi sesuatu apapun dari binatang kurban kepada tukang sembelih. Nggak boleh Pak memberi upah kepada tukang jagal dari hewan kurban. Ini kan masih banyak prakteknya.
Pak tolong besok di masjid saya ada 10 sapi sembelihkan ya. Enggak apa-apa, tapi saya minta kepalanya. Enggak boleh. Upah itu berarti statusnya. Boleh memberi upah tapi di luar hewan kurban dengan uang Pak dan lain sebagainya. Ini kan nggak sedikit Pak. Besok tolong ada kambing 10 tempat saya. Oh iya, tapi saya minta kakinya 4. Berarti kan dia minta upah. Nggak boleh. Ini harus tegas panitia. Karena masih banyak terjadi. Ini sebagaimana riwayat dari sahabat Ali dan apa tadi di closingnya itu, serta tidak memberi sesuatu apapun dari binatang kurban kepada tukang sembelih. Maksudnya adalah tukang jaganya itu nggak boleh diberi upah dari hewan kurbannya. Kalau diberi sebagai bagian penerima boleh, tapi bukan upah. Itu Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu upahnya apa? Ya selain dari hewan dengan uang Pak. Kan biasanya panitia itu meminta uang